Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan mengaji kitab Al-Hikam, dan kali ini saya akan membacakan satu hikmah kaitannya dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada nafas yang keluar masuk dari diri kalian illa walahu qadarun, kecuali Tuhan telah menetapkan takdirnya untukmu dan itu terus berjalan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita percaya bahwa salah satu keimanan atau rukun iman itu adalah percaya adanya takdir, ketentuan Allah. Nafas yang keluar dan masuk dalam diri kita itu ternyata juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan akan berhenti dan kapan terus berjalan. Tetapi yang namanya takdir kita tidak tahu, pastinya kita tidak tahu, dan oleh karenanya kita tidak boleh menyatakan sesuatu sebelum terjadi itu dengan sebutan takdir. Misalnya belum terjadi saat ini kita menyatakan kalau Tuhan takdirkan saya kaya maka saya kaya walaupun saya tidak bekerja. Ada yang bilang begitu. Bahkan ada di TikTok itu lucu. Katanya, kenapa saya tidak mau bekerja? Karena kalau saya bekerja masuk neraka. Loh, kok bisa begitu? Ini lelucon ini. Kenapa? Karena kalau saya bekerja saya dapat uang, dapat duit. Kalau saya punya duit banyak saya sombong. Kalau saya sombong, saya menghina orang. Nah, menghina orang itu masuk neraka, maka mendingan saya nggak kerja. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita tahu takdir kita itu adalah lahir dan mati. Soal mati pasti, tapi kapan kita tidak tahu. Soal lahir pasti dan kita sudah tahu. Maka kita menyatakan takdir itu kalau sudah kita lewati, itu baru kita bisa menyatakan itu takdir kita. Saya ditakdirkan oleh Allah lahir pada tanggal 4 November 1992 umpamanya, itu saya bisa menyatakan itu takdir saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang akan datang enggak tahu. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya setiap manusia itu berbuat, bertindak, berusaha, berjuang bagaimana menetapkan takdirnya nanti. Takdir itu dalam bahasa kita itu adalah ukuran, Bapak. Ukurannya berapa? Kita bisa mengatur ukuran kita. Saat ini Bapak yang masih muda-muda itu mungkin takdirnya adalah ngangkat beban 30 kilo, beban 30 kilogram. Takdirnya itu ukuran kekuatan sampean, ditakdirkan oleh Allah ngangkat beban 30 kilogram. Tetapi takdir 30 kilogram ini bisa dirubah, bisa ditambah
menjadi 40 kg atau 50 gram dengan cara berlatih. Tiap pagi angkat beban, jarak 10 hari sudah nambah, mampu mengangkat beban 35 kg. Sama dengan atlet-atlet itu berlatih. Nah, itulah takdir yang mau kita tuju, di mana sekiranya kita tadinya ukurannya cuma segitu, tapi dengan adanya perjuangan kita bisa mengubah takdir kita. Sekali lagi, takdir itu memang ada, pasti. Tetapi ada yang namanya takdir yang mu'allaq, digantungkan. Ada takdir mubram yang dipastikan. Yang mu'allaq tergantung usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada sekitarnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, negeri ini tidak akan berubah kalau kita diem-diem saja. Ada kejahatan kita diem, ada kecurangan kita diem, ada usaha-usaha untuk menghancurkan negeri ini kita diam, maka negeri ini tidak akan mengalami perubahan, lebih baik bahkan mengalami perubahan ke arah yang lebih buruk. Karena itu perubahan itu dituntut dari setiap individu. Maka disebutkannya ma bi qaumin, kaum itu adalah lingkungan, jamaah. Bapak dan saudara sekalian, taruhlah umpamanya kita tinggal di satu RT. RT itu tidak akan mengalami perubahan, lebih baik kalau warganya, mulai dari RT-nya dan warganya mau bersama-sama untuk membuat RT itu lebih bagus. Ma biqaumin. Jadi secara kebersamaan, dimulai dari pimpinannya tentunya. Kalau pimpinannya memble, ya memble. Kalau ketuanya memble, ya memble. Nah, maka pimpinan itu Bapak Ibu Saudara sekalian diperlukan. Carilah pemimpin-pemimpin yang bisa menggerakkan masyarakat, yang memotivasi masyarakat. Jangan malah kita pilih pemimpin yang bodohi masyarakat sehingga kita bukan berubah lebih baik tapi malah merosot lebih jauh. Itu takdir Allah. Jadi takdir Allah itu kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka terpenting adalah usaha dan perjuangan. Jadi karena nggak tahu, ya udah cari yang terbaik, usaha yang terbaik. Maka itulah kita berusaha, berbuat, karena takdir kita itu kita sendiri yang menentukan. Hari ini adalah hasil daripada kemarin yang sudah kita lakukan. Besok adalah apa yang dilakukan kemarin. Ke depan adalah hasil dari apa yang dilakukan mulai hari ini. Maka mari kita coba tetapkan, rubah takdir kita menjadi lebih baik. Dan bagaimana caranya? Usaha, berjuang, dan jangan lupa berdoa. Jamaah sekalian rahmatullah, jadi tidak ada nafas yang keluar masuk dari diri kita kecuali itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju pada titik akhir. Baru di situ kita tahu, oh takdirnya dia meninggal dunia pada hari ini, tahun ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak ngubah tadi, aku cuma mencet ini doang. Ini